Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib. Sinfa Siang, Senin 25 April 2022. Episode 1035. Menyempurnakan benih praktek yang baik dan bajik, menumbuhkan buah berkah dan kebijaksanaan. Mendengarkan ajaran Buddha, memahami dan menghayati jalan agung serta kegunaannya yang menakjubkan, dapat mengubah hati awam dan meresapi perhatian benar dan jalan pencerahan. Memperoleh kebijaksanaan tinggi, menyadarkan para makhluk untuk mengubah kesesatan dan memandunya pada kebenaran. Menyempurnakan benih praktek yang baik dan bajik, menumbuhkan buah berkah dan kebijaksanaan. Kita harus lebih banyak mendengarkan ajaran Buddha. Buddha Dharma setelah dipahami, masih harus menghayati dan memahami. Memahami adalah saya tahu dan memahaminya. Memahami adalah setelah kita selesai mendengar Dharma, kita mengetahuinya. Ini masih belum benar-benar meresap Dharma ke dalam batin. Harus mengukirnya ke dalam batin. Dharma setelah kita mendengar, harus meresap ke dalam batin. Bukan hanya meresapi, tetapi masih harus mengukir ke dalam batin kita. Agar Dharma ini bisa meresap ke dalam batin, ini adalah sebuah jalan. Sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Jalan memiliki kegunaan yang paling menakjubkan dalam hidup kita. Jika tidak ada jalan, semuanya tidak bisa berjalan lancar. Jadi, jalan ini membuat kita kemana saja lancar. Ini adalah sebuah kegunaan yang menakjubkan. Setelah kita mendengar Dharma, setiap prinsip kebenaran, kita harus mengukirnya ke dalam batin kita. Orang, permasalahan, dan benda, semua permasalahan duniawi. Apakah permasalahan ini sesuai prinsip kebenaran atau tidak? Hal ini dilakukan demikian, apakah bisa lancar atau tidak? Ini semua membutuhkan kegunaan yang menakjubkan. Dari prinsip kebenaran, jadi kita harus bersungguh hati, harus sungguh-sungguh menyerap Dharma dan kebenaran sejati dari ajaran. Kita baru bisa memahami jalan agung, serta kegunaan yang menakjubkan. Harus banyak mendengar Dharma dan disimpan ke dalam batin. Ketika kita menghadapi orang, permasalahan, dan benda, kita dapat menghayati dan memahaminya. Menghayati dan memahami jalan agung. Setelah memahaminya, kita harus membangkit tekad agung. Menghayati dan memahami jalan agung, dan membangkit tekad yang tiada tara. Tekad yang tiada tara baru bisa mendapatkan kegunaan besar ini dengan meresap Dharma ke dalam batin. Jalan agung serta kegunaan yang menakjubkan. Jika tidak, kita selamanya hanya mengikuti hari berlalu. Untuk menghadapi orang, permasalahan, dan benda adalah senantiasa berada dalam kebingungan. Tidak tahu akan arah tujuan, juga tidak tahu bagaimana menerapkannya. Melihat kembali, semuanya adalah hal yang salah. Kita melihat kembali, ada hal yang kita tidak mengatakan, atau terhadap seseorang telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan. Apa yang tidak dikatakan? Meninggalkan penyesalan. Apa yang seharusnya tidak dikatakan? Sangat disesalkan. Hal seperti ini, Dharma harus tepat. Bagaimana cara memperlakukan orang? Ada metode agar prinsip kebenaran yang tepat meresap ke dalam batin.
Bagaimana bisa melakukan sesuatu dengan sempurna? Ini metodenya harus jelas. Ini harus sering-sering mendengarkan Dharma. Jika kita sudah mempunyai Dharma, bisa memahami dan menghayatinya, maka Dharma baru bisa meresap ke dalam batin. Setelah membangkitkan tekad luhur, baru ada cara untuk memahami dan menghayati jalan agung. Setelah jalan agung sudah meresap ke dalam batin, barulah segala sesuatu menjadi menakjubkan. Sangat menakjubkan, tepat dan sangat sesuai. Inilah kegunaan yang menakjubkan. Jika demikian, maka dapat mengubah hati awam dan meresapi perhatian benar dan jalan pencerahan. Batin manusia awam itu pasang surut, terkadang membangkitkan tekad luhur. Ketika membangkitkan tekad luhur, maka akan membangun ikrar agung. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, bertekad menyelamatkan mereka semua, mengatasi semua kesulitan sampai tuntas. Saya hanya ingin membimbing para makhluk, bersedia melakukan praktik keras dalam tindakan nyata. Segala masalah yang sulit, saya tidak takut. Kehidupan yang susah, saya tidak takut. Demikian membangkitkan tekad luhur. Harus bagaimana melakukannya, agar Dharma berada di dalam batin kita. Harus bagaimana memberi manfaat kepada para makhluk. Ini adalah memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Membangkitkan tekad kendaraan besar. Saat membangkitkan tekad tiada tara, namun tidak dapat menahan tantangan waktu. Tidak bisa bertahan dari tempaan kehidupan yang menderita. Dengan sangat cepat kita memahami dan menghayati jalan agung, membangkitkan tekad tiada tara. Tekad kita dengan sangat cepat, demikianlah, hilang semangat dan kendur, malas. Demikianlah setiap hari dilewatkan dengan sia-sia begitu saja. Disebut batin apakah ini? Ini adalah batin orang awam. Jika kita dapat menyerap Dharma ke dalam hati, dengan sendirinya setiap langkah akan maju dan giat bersemangat. Dapat merubah hati orang awam, yaitu melalui mendengarkan Dharma, menghayati dan memahami, terus membangkitkan tekad agung. Harus merubah hati orang awam menuju arah orang mulia dan masuk ke jalur prinsip kebenaran. Hati kita harus benar-benar masuk ke jalur prinsip kebenaran yang agung. Dharma digunakan sebagai Dharma yang menakjubkan. Ketika arah niat pikiran kita benar, sehingga sulit apapun perjalanan kita, walaupun setiap langkah sulit dijalankan, kita tetap bisa melalui setiap rintangan yang sulit. Sesulit apapun jalannya, kita tetap maju selangkah demi selangkah. Tidak peduli seberapa tidak rata jalannya, kita maju selangkah demi selangkah. Demikian juga, selama arah sudah benar, dengan sendirinya akan mencapai kebijaksanaan agung. Tidak hanya kita sendiri memperoleh kebijaksanaan, kita juga sama menjalankan tekad awal kita menuju arah kebuddhaan. Maju melangkah, menyadarkan diri sendiri dan orang lain. Jalan di dunia banyak yang bergelombang. Jalan yang kita lalui sudah sangat bergelombang. Apalagi para makhluk yang kebingungan. Kita seharusnya memahami arah jalan. Kita juga harus bersungguh hati mengarahkan dan memandu semua orang berjalan di arah yang benar dengan kita. Sedemikian membimbing para makhluk. Kebijaksanaan adalah berpegang pada cinta kasih membangkitkan kebijaksanaan.
kita memiliki hati penuh cinta kasih ini. Cinta kasih adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah belas kasih. Kita dengan kesetaraan hati, para makhluk sama seperti saya. Saya membangkitkan tekad untuk memasuki jalan agung kebuddhaan. Saya juga berharap setiap orang sama seperti saya, bersama menapaki jalan rata dan lebar yang tenang dan tenteram. Saya tidak boleh berjalan di arah yang salah atau menyimpang. Juga perlu menggunakan metode untuk memandu semua orang agar tidak salah dan tidak menyimpang. Kesadaran diri seperti ini pada saat yang bersamaan kita mempelajari ajaran Buddha juga turut menyadarkan orang lain. Membimbing orang bersama-sama mempelajari Buddha Dharma ini adalah memperoleh kebijaksanaan tinggi, menyadarkan para makhluk untuk mengubah kesesatan dan memandunya pada kebenaran. Jangan lagi berjalan di jalan yang menyimpang. Kita harus memiliki keyakinan benar, perhatian benar, pemikiran benar, dan kehidupan yang benar. Demikian kita dapat menyatu dengan Buddha. Selama menapaki jalan yang benar, kelak diperlukan berapa lama lagi? Jalan yang ditapaki tidak menyimpang, maka tetap akan sampai ke tujuan untuk menyempurnakan benih praktek yang baik dan bajik. Selama setiap orang menjaga dan melindungi praktik yang baik dan bajik, perilaku adalah benih kita, sebab adalah benih. Belakangan ini kita terus membicarakan tentang benih praktik. Semua benih yang kita ciptakan, kita haruslah tepat. Benih ini adalah benih ini, harus sepenuh hati menggarapnya. Kamu adalah benih pohon besar. Kamu membutuhkan waktu yang panjang. Dengan sabar dan baik-baik terus menjaga benih pohon besar ini, menjadi seorang tukang kebun, agar setiap pohon bisa tumbuh besar. Ini harus menggunakan waktu yang panjang dan lama. Pohon yang sangat besar, masa pertumbuhan membutuhkan kesabaran. Kita sering mendengarkan, mutu kayu ini sangatlah bagus, namun waktu pertumbuhannya perlu waktu yang lebih panjang. Suatu kali, dulu banyak orang di Hualien, kebanyakan adalah tukang kayu. Keluarga relawan komite kita juga ada. Terkadang melihat kayu yang sangat besar, dia mengatakan, "Master, pohon ini sudah 1000 tahun lebih." Saya mengatakan, "Bagaimana kamu mengetahuinya?" Dia mengatakan, "Kamu lihat lingkaran kayu ini. Satu lingkaran artinya 1 tahun. Kamu lihat, dia begitu besar. Teksturnya sangat banyak. Kamu coba hitung, tidak dapat dihitung. Ada ratusan garis, mendekati ribuan garis. Ini artinya umur pohon. Pohon-pohon ini, mengapa kamu menebangnya? Jika kamu tidak menebangnya, biarkan di hutan rimba. Biarkan mereka tetap aman di pegunungan dalam hutan." Dia menjawab, "Ini saya tidak berdaya, karena negara butuh komoditi perdagangan. Masyarakat butuh bahan untuk pembangunan. Jadi bahan kayu yang dibutuhkan sangat banyak. Tapi kami ada penanaman baru." Lalu saya pun berkata, "Sudah terlambat untuk menanamnya. Lihat, ini pohon yang sangat besar. Umurnya 1000 tahun. Perlu 1000 tahun menanamnya. Anda baru menanam sekarang. Yang besar telah ditebang seperti ini, diangkut ke bawah gunung. Yang kecil baru mulai beradaptasi dengan tanah. Sayangnya, tidak keburu." Kesan ini sangat mendalam. Sungguh benar-benar dunia ini,
bagaimana mendidik orang berbakat, bagaimana menjadi benar-benar berguna bagi dunia. Kalau tidak ditebang, maka bisa bermanfaat besar bagi alam semesta. Setiap hari bisa mengeluarkan phytosinthesis segar. Akarnya bisa menjaga dan merawat tanah. Saat hujan bisa menyerap banyak air di pohon ini. Pada hari-hari cerah, pohon melepaskan air secara perlahan untuk melembabkan bumi. Ini adalah pohon besar, dapat di permukaan bumi ini terhadap dunia, memberi manfaat besar bagi alam semesta. Jika pohon tersebut ditebang, maka di dunia, kayu dari pohon itu bisa menjadi banyak jenis perabot, baik itu membangun rumah, membuat dekorasi, juga membuat perabotan. Setiap incinya dapat digunakan dan bermanfaat bagi kita. Ini adalah bahan yang dapat kita manfaatkan. Kita harus dengan sungguh hati menyempurnakan benih praktek yang baik dan bajik yang ada dalam benih tersebut. Benih ini seperti Buddha Sang Maha Sadar melatih diri. Buddha dan Bodhisattva dari mulai membangkitkan tekad benih itu terbentuk, mulai di dalam tanah, baik di gunung yang tinggi atau tanah datar. Benih ini jika dirawat dengan baik, dalam waktu yang tidak lama, melatih diri haruslah seperti ini. Sama seperti lingkaran pohon itu. Dalam satu kehidupan, dalam banyak kehidupan di bumi ini semuanya hidup bersama. Di alam semesta, hukum alam, 4 musim dan lain sebagainya. Benih ini harus beradaptasi dengan semua hal ini. Dari awal secara perlahan mulai tumbuh, seperti yang barusan saya katakan. Itu akan dapat tumbuh tinggi di alam semesta melindungi bumi. Setiap hari mendukung kita dengan udara yang segar. Juga melindungi kita dari angin, menyerap air hujan untuk kita, menjaga tanah tetap lembab untuk manusia, memiliki aliran air yang memadai. Ini adalah proses melatih diri. Umpamakan pohon yang besar, baik yang berumur 100, 1000 atau 10.000 tahun, berdiri tinggi di alam semesta ini dan memberikan banyak manfaat. Ini disebut benih besar. Sampai ketika akan terjun ke masyarakat, menampakkan wujud fenomena, seperti pohon besar yang sudah ditebang, sudah ada di kehidupan bermasyarakat. Setiap incinya sebagai bahan baku, bukan hanya sebagai bangunan. Dapat sebagai bahan dekorasi dan perabotan. Dalam waktu yang lama, asalkan kita tidak merusaknya. Dalam waktu yang lama, lihat. Sekarang banyak sekali material bagus. Material kayu dan ukiran kayu yang dipajang di dalam Forbidden City masih ada selama ratusan tahun, ribuan tahun, atau yang dikeluarkan dari tanah oleh para arkeolog. Ini adalah benih yang baik dan bahan yang baik. Mempunyai pendidikan yang luas untuk banyak orang. Membuktikan sejak kapan manusia bermula. Kehidupan seperti apa dan kondisi kehidupan mereka. Demikian pula prinsip yang sama. Benih untuk tercapainya praktik yang baik dan bajik. Sama seperti benih. Dari tahun ke tahun, dari kehidupan ke kehidupan, semua bersumbangsi untuk dunia. Antara para praktisi dan kayu yang bagus, proses benih itu seharusnya semuanya sama. Prinsip yang sama pula, mendukung terwujudnya material yang begitu bagus, mendukung pencapaian pencerahan agung, dapat memberikan kegunaan menakjubkan para suciwan,
seperti sudah memasuki dunia manusia. Sejak datang ke dunia manusia, maka ada batas usia. Usia yang ada bentuk dan rupa ini, yaitu masih ada prinsip kebenaran tanpa batas. Kebenaran sejati segala sesuatu di alam semesta semacam itu. Semuanya berasal dari Yang Maha Sadar. Sama seperti mata air memancar, tidak ada habisnya. Kebijaksanaan tidak berhenti bermunculan untuk menyelamatkan para makhluk, memberi manfaat untuk para makhluk, membimbing para makhluk. Hal yang salah tidak boleh dilakukan. Benih kebajikan, perbuatan baik harus dilakukan secara akumulatif. Seperti ini membuat orang menumbuhkan berkah, meningkatkan kebijaksanaan, menumbuhkan buah berkah dan kebijaksanaan seperti ini. Ini adalah mendengarkan dharma. Kegunaan menakjubkan dari memahami dan menghayati jalan agung. Setiap orang adalah sebuah benih Sang Buddha, dan yang tersadarkan juga demikian. Sama-sama dimulai dari benih ini. Setelah melewati kehidupan yang tak terhingga dan waktu yang tidak terbatas, terus hidup berdampingan dengan langit dan bumi, dan terus hidup berdampingan dengan orang banyak. Hanya saja kita tidak bisa merasakan ini. Buddha memberikan manfaat kepada orang banyak di setiap kehidupan. Jadi kita harus bersungguh hati dalam mendengarkan Dharma. Bukankah Buddha Mahabhisna di Nana Bibu juga demikian? Sebelum kalpa tanpa awal, Buddha lahir sebelum masa tanpa awal. Buddha duduk di tempat pencapaian pencerahan. Raja Dewa Brahma, manusia dan dewa, semuanya telah tiba di tempat pencapaian pencerahannya. Sehingga di dalam naskah sutra sebelumnya telah disebutkan, Raja Dewa Brahma datang dari 10 penjuru. Dari penjuru atas dan penjuru bawah pun telah datang ke tempat pencerahan. Raja Dewa Brahma yang dipimpin oleh Mahabrahma Sikin turun dari penjuru atas ke tempat pencerahan. Mereka bukan hanya bersujud dan memuja, mengelilingi Buddha, memberikan persembahan dan lain sebagainya. Kemudian juga menggunakan syair untuk memuja Buddha dengan tulus, memohon kepada Buddha untuk memutar roda Dharma. Jadi naskah sutra sebelumnya menyebutkan, selama kalpa tak terhingga dulu, dilewatkan sia-sia tanpa ada Buddha. Sebelum Bhagawan muncul di dunia, 10 penjuru senantiasa berada dalam kegelapan. 3 alam rendah bertambah, alam asura juga berlimpah, kumpulan dewa berkurang. Saat mati banyak yang jatuh ke alam rendah. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Ini menggambarkan masa tanpa Buddha, di mana semua makhluk menuju ke arah yang menyimpang. Orang yang berbuat kebajikan semakin berkurang, sedangkan mereka yang berbuat kejahatan semakin banyak. Sifat dan temperamen manusia tidak berlatih, sehingga manusia emosi tanpa sebab. Sama seperti Asura, karena ini masyarakat tidak tenang, keluarga tidak harmonis. Manusia di dunia terus menciptakan kegelapan batin, kerisauan. Dengan adanya karma ini, mereka pasti akan terjatuh ke alam rendah. Jadi mereka yang berbuat kebajikan semakin sedikit, sedangkan yang berbuat kejahatan semakin banyak. Naskah sutra berikutnya kembali mengatakan demikian. Tidak mendengar Dharma dari Buddha dan senantiasa berbuat hal tidak baik, kekuatan penampilan dan kebijaksanaan dan lainnya, semuanya berkurang.
dikarenakan benih sebab dan kondisi pendukung dari dosa kesalahan, kehilangan kebahagiaan dan pikiran bahagia, berdiam pada ajaran berpandangan sesat, tidak tahu akan kebajikan, sikap atau aturan. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Sudah menjadi makhluk, tidak mendengar dharma dari Buddha dan senantiasa berbuat hal tidak baik. Dikarenakan tidak mendengar dharma benar dari Buddha, makanya senantiasa berbuat hal tak baik di dunia. Karena di dunia tidak ada Buddha, tidak ada jalan kebenaran ini, tidak ada orang yang membimbing kita, sehingga tampaknya tidak ada jalan. Semua menuju ke jalan yang menyimpang, dikarenakan tidak mendengarkan dharma dari Buddha. Karena sudah sangat lama Buddha tidak muncul di dunia, sehingga para makhluk tidak memiliki dharma. Karena waktu yang sangat lama dilewatkan sia-sia tanpa ada Buddha. Ini Buddha belum muncul di dunia. Dalam waktu ini, para makhluk dalam kebingungan, sehingga semua adalah 10 penjuru senantiasa berada dalam kegelapan. Semuanya gelap. Di mana jalannya? Tidak tahu jalan mana yang harus dilalui. Karena begini, sehingga 3 alam kelahiran rendah selalu bertambah. Seperti penjara yang di dunia ini semakin banyak orang. Mengapa semakin banyak orang di penjara? Karena melakukan hal yang salah, harus menerima sanksi hukuman. Jumlah narapidana akan bertambah terus. Jika orang yang di penjara bertambah, artinya orang yang melakukan kebajikan di masyarakat dan yang mematuhi peraturan akan berkurang. Ini adalah prinsip yang pasti. Sehingga jika membuat kesalahan akan masuk penjara. Di alam manusia melakukan kesalahan akan masuk neraka. Prinsip dari hukum sebab akibat ini adalah demikian. Karena itu, jika melakukan perbuatan jahat, dia akan masuk ke neraka. Karena tidak mendengar dharma dari Buddha, sehingga dharma sejati tidak terserap ke dalam batin. Senantiasa berbuat hal tak baik di dunia. Yang sering dilakukan adalah hal yang bertentangan dengan prinsip. Karena demikian, kekuatan penampilan dan kebijaksanaan dan lainnya semuanya berkurang. Para bodhisattva memiliki wujud penampilan yang tegak berwibawa. Ketika para dewa dan Raja Dewa Brahma menuju tempat bodhisattva berada, dalam sekejap terlihat menjadi lebih gelap dan tiada warna. Inilah kekuatan penampilan. Karena demikian, tidak mendengar dharma dari Buddha, mendengarkan dharma tetapi tidak merasapnya ke dalam batin, tidak berjalan sesuai prinsip kebenaran, karena segala sesuatu yang diperbuat tidak sesuai dengan perbuatan baik, bertentangan dengan perbuatan baik. Oleh karena itu, maka lama-kelamaan prinsip kebenaran semakin menghilang. Orang-orang tidak praktek di jalan kebenaran. Pikirkan tentang itu. Pikirkan citra seperti itu. Orang jahat berwatak jahat, tidak berpendidikan, atau berpendidikan tetapi tidak digunakan dengan baik. Kalian pikirkan, penampilan seperti apakah itu? Berbuat jahat dan berwujud jahat membuat orang takut melihatnya, tidak berani mendekat, atau membuat orang tidak bisa mempercayainya. Ini adalah kebijaksanaan dan kekuatan penampilan. Kebijaksanaan seperti ini semakin berkurang, sehingga segala sesuatu yang diperbuat adalah perbuatan jahat dan berwujud jahat. Sedangkan kita adalah praktisi, rupa dan wujud bodhisattva adalah tegak dan benar.
Kita kalau melihat orang yang mempunyai pengasuhan diri, kita bisa merasakan orang ini kelihatan sepertinya mempunyai pengasuhan diri dari sikap, perilaku, ucapan, dan lain-lain. Menunjukkan orang yang sangat mempunyai pengasuhan diri. Ini seperti seorang bodhisattva. Bodhisattva juga melakukan pelatihan diri untuk waktu yang lama dan menyerap dharma yang bajik. Berbuat kebaikan menjadi makhluk yang tercerahkan, bodhisattva. Jadi rupa dan wujud mereka tegak, seperti para raja dewa Brahma atau seperti bodhisattva. Perilaku semua orang dilihat orang. Begitu dilihat dengan sendirinya akan merasakan sukacita. Tapi makhluk surgawi, para dewa dan raja Brahma, jika sampai ke tempat bodhisattva dan membandingkan lagi, akan lebih rendah lagi, walaupun dia menikmati berkah surgawi di surga. Namun bodhisattva berada di dunia. Bodhisattva setiap hari memberi manfaat bagi para makhluk. Bodhisattva tanpa henti bersumbangsi di tengah orang banyak. Oleh karena itu, saat para dewa melihat bodhisattva, juga harus menghormati dan menghargai. Prinsip yang sama, jadi membina diri adalah sangat penting. Dapat menikmati adalah mengandalkan berkah dari masa lampau. Oleh karena itu terlahir di surga. Terlahir di surga, tidak ada pembinaan yang bisa dipraktekkan, hanya ada menikmati berkah surgawi. Jadi mereka masih harus memohon Buddha memutar roda Dharma. Mereka ingin bisa membina diri lagi. Kalau tidak, maka di masa mendatang juga akan terjerumus ke 6 alam kehidupan. 5 alam kehidupan, 4 jenis kelahiran, 3 alam rendah, belum memutus kelahiran dan kematian. Prinsip kebenaran belum menyeluruh. Jadi para dewa, Raja Brahma sampai di tempat bodhisattva. Dibandingkan dengan bodhisattva, cahaya tubuh dari para dewa lebih rendah, relatif lebih rendah, karena bodhisattva menerima dharma, menggunakan kebijaksanaan masuk ke tengah orang banyak. Jadi kekuatan penampilannya bisa membuat orang merasa sangat menyenangkan. Jadi, para bodhisattva mempraktekkan 6 paramita dan masuk ke tengah orang banyak. Mereka menjalankan segala praktek untuk menjalin jodoh baik secara luas, ke dalam diri melatih hati lapang dan pikiran murni. Akan tetapi, kalau kekuatan penampilan dan kebijaksanaan dan lainnya semuanya berkurang, ini dikarenakan mereka telah kehilangan pemikiran dari jalan benar. Ini adalah yang biasanya dilakukan oleh bodhisattva, yaitu dalam 6 paramita. Di tengah 6 paramita, berdana, menegakkan sila, kesabaran, giat bersemangat, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Tidak ada satu metode yang bukan untuk menyelamatkan orang. Bahkan dia pasti harus di tengah orang banyak, baru bisa menyelamatkan orang. Jadi yang dilatih, orang banyak yang ribuan jenis. Tabiat setiap orang tidak sama. Tabiat buruk tidak sama. Gaya hidup tidak sama. Dia harus bisa beradaptasi dengan semua makhluk. Tabiat yang berbeda, kerisauan yang berbeda. Dia pasti harus beradaptasi dengan mereka, mencari metode untuk menjalin jodoh baik dengan mereka. Karena para makhluk memiliki tabiat yang sangat banyak, maka beliau harus menyesuaikan dengan tabiat para makhluk untuk mendekati mereka, untuk menjalin jodoh baik dengan mereka. Bodhisattva melatih ke dalam adalah untuk batin yang lapang dan pikiran yang murni. Karena luar dalam murni, maka kekuatan penampilan dan kebijaksanaannya
akan sangat memadai. Jika tidak demikian, jika hanya menikmati ketenaran dan keuntungan di dunia, berapa tinggi jabatan yang dia sebutkan, nama yang seberapa besar, ataupun harta yang berapa banyak pun, dibandingkan dengan yang biasanya bersedia berbuat baik, juga akan lebih rendah. Maka bodhisattva yang ada membina diri, kekuatan penampilannya adalah demikian bermartabat. Akan tetapi orang yang demikian membina diri berkurang, maka dengan sendirinya, kekuatan penampilan dan kebijaksanaan dan lainnya, semuanya berkurang. Tidak ada membina diri dan juga tidak bermanfaat untuk orang banyak. Sebaliknya malah memiliki banyak kegelapan batin dan kerisauan yang semakin banyak di tubuhnya. Orang-orang di masyarakat adalah demikian. Ini yang disebut sebagai kekuatan penampilan dan kebijaksanaan dan lainnya, semuanya berkurang. Karena wujud yang tidak membina diri, maka dengan sendirinya tidak akan memiliki kebijaksanaan. Seperti demikian secara bertahap akan berkurang wujudnya ketika terlihat orang, menjadi tidak yakin padanya, menjadi menakutkan bagi orang lain. Inilah wujud dari kejahatan. Berbalik dari kebajikan menjadi kejahatan. Setiap orang pada dasarnya baik, tetapi jika tindakannya tidak mengikuti prinsip kebenaran, menjalankan dharma bajik di dunia, dengan sendirinya kekuatan penampilan perlahan-lahan akan berkurang. Kita semestinya harus sungguh-sungguh waspada hal ini. Adalah karena kehilangan pemikiran jalan yang benar. Sebaliknya, setiap orang adalah bodhisattva, dapat melakukan pelatihan diri, menapaki jalan bodhisattva, pengasuhan diri kita, pendidikan dan pengetahuan. Pengetahuan bukan mengacu pada pendidikan duniawi, juga memahami dharma duniawi, bukan pendidikan duniawi, tapi dharma duniawi. Yang dipelajari adalah dharma yang melampaui duniawi. Jadi kita harus benar-benar bersungguh hati untuk memahami dharma yang halus dan menakjubkan. Kekuatan penampilan berkurang. Mengapa kekuatan penampilan berkurang? Redup tidak bercahaya. Mengapa demikian? Karena penampilannya menjadi rendahan dan buruk. Kekuatan penampilan berkurang, artinya penampilannya menjadi rendahan dan buruk. Tiada lagi tanda kemuliaan, kebijaksanaan berkurang, artinya batin ternoda oleh ajaran sesat. Tiada kebijaksanaan benar, semuanya diakibatkan oleh dosa kesalahan. Penampilan sangat rendahan, penampilan buruknya sangat jelek, membuat orang yang melihatnya, orang ini sangat menakutkan, bermuka hijau dan bergigi gergaji, seperti demikian. Orang yang melihatnya, hatinya timbul ketakutan. Jadi, tiada lagi tanda kemuliaan. Tidak peduli seberapa tinggi status kalian, tidak peduli seberapa banyak uang yang kalian miliki, seberapa terkenalnya kalian, reputasi demikian adalah semacam dominasi, demikian tidak memiliki kemuliaan. Memiliki kekayaan namun tanpa kemuliaan, kaya namun tanpa tanda kemuliaan, sangat kasar. Ini juga sama disebut kekuatan penampilan berkurang, karena penampilan mereka. Penampilannya menjadi rendahan dan buruk, tiada lagi tanda kemuliaan. Kebijaksanaan juga berkurang, karena batin dicemari ajaran sesat. Tidak memiliki kebijaksanaan benar, tidak memiliki tekad pembinaan diri yang tepat, tidak memiliki dharma yang benar.
Jadi yang diciptakan adalah karma pelanggaran yang bodoh. Noda batin yang diperbanyak oleh ketidaktahuan, demikian terhadap penampilan kita. Dan karma buruk yang kita ciptakan. Kerusakan ini menyebabkan kerusakan diri sangat besar. Dikarenakan benih sebab dan kondisi pendukung dari dosa kesalahan. Karena menciptakan banyak noda batin. Jadi, kehilangan kebahagiaan dan pikiran bahagia. Dikarenakan benih sebab dan kondisi pendukung dari dosa, kesalahan, kehilangan kebahagiaan dan pikiran bahagia. Dikarenakan benih sebab dan kondisi pendukung dari dosa kejahatan mereka, membuat kehilangan balasan penuh kebahagiaan serta pemikiran kebahagiaan dari sukacita dalam Dharma. Karena kita menciptakan banyak kerisauan, sehingga banyak kerisauan, betapapun kamu memiliki banyak uang, betapapun kamu terkenal, setiap hari risau, setiap hal tidak sesuai harapan, tidak puas terhadap setiap hal. Ini sungguh sangat menderita sehingga dikarenakan benih sebab dan kondisi pendukung dari dosa kejahatan mereka. Sangat banyak dosa kejahatan, sebab dan kondisi pendukung yang buruk, demi merebut ketenaran dan kekayaan. Sebab dan kondisi pendukung ini perlahan-lahan akumulasi karma buruk. Karma buruk mengarah pada kondisi pendukung. Tentu saja batinnya gelisah setiap hari dan kehilangan kebahagiaan. Batin selalu risau akan untung dan rugi, mana bisa bahagia. Sehingga, serta pemikiran kebahagiaan dari sukacita dalam Dharma. Sebab dan pendukung akan demikian berada, tidak berhenti merebut di dunia. Dengan segala cara menghancurkan kebaikan orang lain, memberi manfaat pada diri sendiri, menambah keuntungan diri sendiri, ini adalah selalu berada pada benih sebab dan kondisi pendukung dari dosa kejahatan. Balasan yang kita dapat adalah kerisauan. Masih sama dengan ketidaktahuan yang kita katakan, benar-benar telah kehilangan pemikiran kebahagiaan dari sukacita dalam Dharma. Karena kita tidak memohon Dharma, Dharma tidak terserap dalam batin. Sehingga hanya ada kerisauan, tidak ada sukacita dalam Dharma. Sehingga arti dari pemikiran kebahagiaan harus menciptakan benih sebab dari kebahagiaan. Kehilangan kebahagiaan dan pikiran bahagia. Pemikiran bahagia adalah benih kebahagiaan. Karena tidak memperoleh berkah dari manusia atau dewa, makanya kehilangan kebahagiaan. Menganggap penderitaan sebagai kebahagiaan. Tidak tahu kalau menginginkan berkah harus memupuk benih, makanya kehilangan pikiran bahagia. Kamu bisa bahagia, kamu baru bisa bertindak dengan bahagia. Kita ingin melakukan hal yang baik. Ini ada sebab benih dari sebersit niat pikiran. Saya bersumbangsi dengan praktik nyata. Setelah bersumbangsi yang didapatkan sangat sukacita. Melakukan hal ini setelah melakukan hal bajik, hati damai dan bersukacita dalam Dharma. Ini adalah setelah kita bersumbangsi, hati damai dan bersukacita dalam Dharma. Tidak memperoleh berkah dari manusia atau dewa, maka akan kehilangan kebahagiaan. Benar-benar melihat penderitaan di dunia, bagaimana kita bisa bahagia? Setelah kita pergi bersumbangsi, dunia penuh sukacita, kita akan bahagia. Jika kita tidak pergi bersumbangsi, kita tidak bisa mendapatkan senyuman yang terlihat setelah penderitaan di dunia terbebaskan.
Kita beberapa hari ini melihat di Wulai telah terjadi bencana banjir. Lumpur menutupi rumah mereka, segalanya. Ada sekelompok bodhisattva segera membantu membersihkan. Melihat setelah mereka bersihkan, semua tempat terlihat bersih. Orang yang bersumbangsi merasa sukacita, karena pada saat kesulitan, ketika bencana menimpa, menangis sesedih apapun tidak ada yang membantu. Tenaga sedikit, bencana besar. Harus bagaimana memulihkan kehidupan seperti sebelumnya? Ada sekelompok orang dengan barisan panjang, demikian bersukacita dan bersedia memasuki tempat tersebut. Setelah membantu mereka, setelah membersihkan, kembali melihat senyuman yang terlihat. Adalah sekelompok orang ini. Orang yang bersumbangsi mendapatkan kebahagiaan yang terbesar. Sehingga inilah ketika kita bersumbangsi, maka akan merasa bahagia. Bagaimana jika tidak bersumbangsi? Akan kehilangan kebahagiaan ini sehingga menganggap penderitaan sebagai kebahagiaan. Sekarang banyak orang yang memperebutkan, demikian memperebutkan. Sebenarnya apakah mendapatkan atau tidak? Tidak tahu, tetapi senang melakukan demikian. Sebenarnya batin tidak merasa tenang. Tidak tahu kalau menginginkan berkah harus memupuk benih. Tidak tahu bagaimana mendapatkan berkah ini. Bagaimana benih dari praktik, bagaimana memupuk. Tidak memupuk benih berkah, bagaimana mendapatkan balasan berkah ini? Sehingga berdiam pada ajaran berpandangan sesat, tidak tahu akan kebajikan, sikap atau aturan. Berdiam dalam ajaran berpandangan sesat dari aliran non-Buddhis, tidak tahu memupuk kebajikan, bersikap berwibawa atau mematuhi aturan. Karena berdiam pada pandangan sesat, pandangan pemikiran tidak benar, sehingga dia demikian berjalan di jalan yang salah, dalam ajaran berpandangan sesat dari aliran non-Buddhis. Tidak tahu memupuk kebajikan, bersikap berwibawa atau mematuhi aturan. Inilah jika kita tidak ada dharma dalam batin, maka tidak dapat memahami jalan agung. Maka itu adalah batin manusia awam. Tidak dapat memunculkan pemikiran yang benar sehingga kita harus menyerap dharma ke dalam batin. Memahami jalan agung, baru dapat memutar yang awam menuju jalan pencerahan dengan pemikiran benar. Berjalan di jalan yang rata dan lebar, kita dapat menjalaninya dengan sukacita. Citra juga sangat wibawa, kekuatan juga dapat. Kekuatan setiap orang dapat berpadu untuk mencapai yang paling kita sukai. Setelah melakukan merasa bahagia, sehingga harus menggunakan dharma. Dharma ada pada batin kita, harus senantiasa lebih bersungguh hati.